warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di vlog interview kelompok 3 pada mata kuliah Falsafah Kesatuan Ilmu. Di sini kami mengangkat tema yaitu pandangan Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Sebelum masuk ke sesi wawancara, izinkanlah saya membacakan biografi singkat terhadap wawancara kita hari ini, yaitu Bapak Haji Rusman MA. Beliau merupakan menempuh pendidikan dasar di SD Cikembalun 1 Banyumas, kemudian melanjutkan ke MTS Al-Hidayah Al-Jibarang Banyumas. Pendidikan sarjana beliau diselesaikan di Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo Semarang, program studi pendidikan agama Islam. Setelah itu, beliau melanjutkan studi magister di Kanada dengan fokus akademik pada kajian Islam. Pendidikan dokternya dilanjutkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan konsentrasi pendidikan Islam. Beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi periode 2015 sampai 2019. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Kooperatif Wilayah 10 Jawa Tengah sejak tahun 2019 hingga sekarang. Setelah itu, beliau menjadi pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama periode 2017 sampai 2022. Dengan keilmuan dan pengalaman beliau yang begitu luas, insya Allah wawancara kita pada hari ini berjalan dengan inspiratif dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum melanjutkan, izinkanlah saya memperkenalkan susunan tim vlog kelompok 3 yang terlibat pada vlog kali ini. Baiklah Pak, terima kasih Pak ya telah hadir pada kesempatan kali ini. Kami masuk saja pada wawancara pertama, yaitu bagaimana sih pandangan Bapak terhadap Islam, terhadap kedudukan ilmu pengetahuan ini di era modern atau teknologi modern ini yang tidak hanya membantu manusia tetapi itu bagaimana bisa beriringan antara keduanya gitu Pak? Beriringan antara apa dan apa? Ilmu modern terhadap sekarang ini gitu Pak. Oke, jadi dalam pandangan Islam, ilmu itu memiliki peran sebagai cahaya. Ya, jadi ilmu itu berfungsi sebagai cahaya. Cahaya itu menerangi perjalanan hidup manusia sehingga manusia bisa berada pada jalan yang benar. Ya, bisa menemukan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Nah, sehingga manusia bisa memperoleh kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Jadi ilmu itu bisa memandu. Ya. Oleh karena itu, karena ilmu itu peran memandu, tentu panduan itu akan terus berkembang sejalan perkembangan zaman gitu. Nah, maka dalam era apapun, kalau kita mau menjadi orang yang beruntung gitu, maka tidak ada jalan lain kecuali harus disertai dengan ilmu. Maka dalam Islam dikatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Kemudian jika menghendaki kebahagiaan akhirat, maka hendaknya yang bersangkutan juga dengan ilmu. Kemudian jika menghendaki keduanya, maka tidak ada jalan lain juga kecuali melalui ilmu. Jadi ilmu itu selalu beriringan dengan kehidupan manusia. Baik pada masa apapun selalu dipandu sebagai tadi nur, ya, al ilmu nurun, cahaya. Jika dilihat dari sudut pandang filsafat ilmu Islam, kemana sebenarnya arah perkembangan? Kan kita dalam sains ini ya Pak ya, sains yang ideal gitu Pak. Apakah sains ini harus diarahkan ke dalam ke tauhid atau pada kepentingan manusia semata gitu Pak? Ya,
tentu dua-duanya menjadi sesuatu yang bisa menjadi target dari atau orientasi dari perkembangan ilmu gitu. Tentu kalau kita melihat Al-Quran surat Al-Alaq ya, di sana dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, di situ tentu perintah membaca itu orientasinya adalah agar yang bersangkutan bisa menemukan Tuhannya, yaitu jadi belajar itu atau mengembangkan ilmu itu bukan tujuan. Jadi perkembangan ilmu bukan tujuan, itu menjadi perantara ya. Jadi dengan pengembangan ilmu maka diharapkan semakin tahu Tuhannya, itu baik ilmu tentang kemanusiaan maupun ilmu yang lain. Makanya dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya maka dia akan mengetahui Tuhannya. Nah, untuk mengetahui dirinya itu perlu perangkat ilmu kan, perangkat ilmu biologi maupun ilmu kejiwaan, karena manusia memiliki unsur jasad juga ruh. Nah, maka itu perlu dibantu dengan ilmu. Nah, sebagian juga ilmu yang lainnya ya, karena manusia itu kalau tadi yang pertama harus bahwa ujung dari proses pencarian itu adalah menemukan Tuhan atau memahami tentang eksistensi Tuhan. Tapi ilmu juga diharapkan bisa membantu membuat manusia itu semakin hidupnya semakin mudah. Itu ya kayak tadi itu yang terkait dengan pertanyaan pertama. Jadi hidupnya semakin mudah. Nah, karena manusia juga punya peran-peran khalifah fil ard itu sebagai pengelola kehidupan dunia. Nah, tentu ilmu itu membantu melaksanakan peran itu. Betul. Jadi kalau kita karena itu harus paham ilmu tentang kealaman ya, bagaimana alam ini bekerja atas dasar sunatullah. Juga memahami tentang ilmu-ilmu kemanusiaan karena kita hidup dalam lingkungan sosial. Nah, jadi peran khalifah itu akan bisa diperankan dengan baik kalau kita bisa memahami atau kalau kemudian dibekali dengan ilmu. Nah, maka dua-duanya berorientasi kepada pengemuan atau penguatan ya tauhid maupun dalam rangka peningkatan peran sebagai khalifah itu atau untuk pendampingan manusia. Dua-duanya harus dijadikan orientasi pengembangan ilmu. Untuk selanjutnya kan generasi sekarang kayak kami ini kan pasti sekarang tuh harus akan banyak tentang informasi, tentang opini. Nah, bagaimana sih Pak cara untuk generasi sekarang tuh menemukan makna atau arah kebenaran yang pasti itu untuk menemukan suatu titik terangnya itu seperti apa Pak? Ya. Dalam Islam itu sebenarnya diajarkan untuk kita itu pertama mencari ilmu ya, mencari ilmu. Kemudian yang ada dalam Islam dan mungkin dalam agama yang lain juga ada dalam bahwa ketika ada informasi itu kita itu diminta untuk klarifikasi. Bahasa Al-Qurannya tabayun ya, Idza fasikun binabain fatabayyan. Apabila ada seorang berita maka tabayun. Nah, klarifikasi itu menjadi penting ya, sehingga kita tidak mudah terjebak atau terbawa oleh arus berita yang
tidak benar, ya, ada hoax, itu maka klarifikasi atau tabayun itu kan satu prinsip yang sangat penting ya dalam kita mencari ilmu, ya. Makanya kalau dalam penelitian itu ada namanya triangulasi, ya. Jadi cek sumber itu di cross check. Kalau dari ini mengatakan begini, yang lain mengatakan begini, yang lain di cross check mana yang paling benar. Nah itu triangulasi itu kalau dalam Islam tadi tabayun itu sudah sekian abad yang lalu sudah diajarkan. Nah sehingga kita bisa menemukan kebenaran gitu. Mungkin cukup segitu saja Bapak pertanyaan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak banyak Bapak terhadap penjelasan yang begitu padat dan mendalam tentang bagaimana Islam itu memandang ilmu pengetahuan. Nah, penjelasan hari ini benar-benar suatu yang baru bagi kita. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi bermanfaat bagi kita semua, dan yang teman-teman yang menonton pada video kali ini juga bermanfaat untuk semuanya begitu. Informasi yang bisa kita ambil dari wawancara kali ini yakni Islam memandang ilmu sebagai cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Ilmu bukanlah hanya alat untuk mengetahui dunia, tapi juga sarana untuk semakin mengenal Allah. Karena itu Islam tidak bisa memisahkan antara sains dan kedudukan Islam itu sendiri. Sains membantu memahami tanda-tanda kebesaran Allah, sementara nilai-nilai Islam mengarahkan agar manusia digunakan untuk kemaslahatannya. Dengan demikian itu, seorang muslim dituntut untuk menuntut ilmu, memanfaatkannya, dan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai keislaman agar hidup menjadi lebih baik dan bermakna.